SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi. SMP ini merupakan sekolah swasta yang berada di Jalan Jamin Ginting, Simpang Mojong Ngaji, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. SMP ini merupakan sekolah yang baru berdiri sekitar tahun 2013. Sejarah singkat SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi. Pada masa itu, pendiri dari SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi melihat adanya potensi berkembangnya Al-Jamiatul Wasliyah di Kabupaten Karo. Melalui tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan yang diselenggarakan di SD Al-Wasliyah nomor 62 Brastagi. SD ini sudah lama berdiri, selama 30 tahun lamanya. Kemudian dilanjutkan musyawarah pada awal tahun 2013 antar unsur pimpinan daerah dengan guru-guru yang ada di SD Al-Wasliyah 62 Brastagi. Singkat cerita, akhirnya dipublikasikan pula kepada masyarakat bahwasannya telah dibuka SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi untuk ajaran tahun 2013 dan 2014, di mana yang dipimpin oleh Ibu Misriani SPDI MA. Pada masa itu, tahun ajaran 2013-2014 terdapat 22 orang siswi dan siswa SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi. Adapun visi dari SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi yaitu unggul dan terdepan dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Sedangkan misi dari SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi yaitu salah satunya melaksanakan pendidikan. Dan tujuan dari SMP Al-Wasliyah Brastagi yaitu pendidikan nasional sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, di mana sistem pendidikan yang menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa. Salah satu gedung bangunan yang ada di SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi yaitu ruang kepala sekolah yang difasilitasi oleh sofa, kursi, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kemudian, ruang guru yang difasilitasi oleh meja, kursi, kamar mandi, jam dinding, dan lain sebagainya. Terdapat pula data-data siswa serta data-data guru. Kemudian ruang kelas yang difasilitasi oleh kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu prestasi yang diraih oleh SMP Al-Wasliyah. SMP Al-Wasliyah terkenal akan prestasinya, yaitu drum band. Nah, prestasi ini dijuarai oleh SMP Al-Wasliyah, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Dan prestasi ini pula yang membuat masyarakat kenal akan SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi. Nah, inilah keadaan belakang gedung SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi dan disambut oleh tempat penyimpanan buku, perkakas, dan lain sebagainya yang pastinya aman dan terjangkau. Kemudian inilah kamar mandi atau toilet siswa. Disambut oleh tangga SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi. Tak lupa pula, SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi juga mengadakan vaksinasi pertama dan kedua untuk siswa-siswi SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi. Dan artinya, sekolah ini tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap mengikuti arahan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan. Dan perlu kita ketahui bahwasannya walaupun sekolah ini masih berdiri selama 8 tahun,
Akan tetapi, sekolah ini sangat berkembang pesat dikarenakan berdekatan dengan pusat pembelanjaan, pusat kota, dan lain sebagainya. Walaupun sekolah ini masih berakreditas C, akan tetapi sekolah ini tetap melakukan pembelajaran, yaitu sekolah pagi dengan rutinnya. Kemudian guru-guru tak lupa pula menyiapkan bahan ajar yang semaksimal mungkin. Selamat Hari Guru kepada guru-guru kita semua. Semoga diberi kesehatan, semoga diberi keselamatan, semoga diberi kemurahan rezeki untuk dapat mengabdi mencerdaskan kamu semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati acara kita pada pagi hari ini sampai siang nanti. Saya akhiri dengan billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari perwakilan siswa yaitu Ismaya. Kepada Ismaya, Ibu persilahkan. Saya Ismaya selaku dari perwakilan siswa-siswi SMP Al-Musliah 412 Brastagi akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru sekalian. Pertama-tama kami ucapkan selamat Hari Guru kepada Ibu dan Bapak Guru SMP Al-Musliah. Perkenalkan, saya di sini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi di sini saya diamanahkan oleh kampus saya untuk melakukan magang 1 ataupun PPL 1, yaitu observasi fisik. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai SMP Al-Wasliyah ini, Ibu, terkhususnya mengenai gedung dan luas lahan yang ada di sekolah ini. Jadi yang paling pertama yang ingin saya tanyakan, bahwasanya bagaimana sih Bu kira-kira sejarah singkat dari berdirinya SMP Al-Wasliyah 412 ini? Baik, sejarah singkat SMP Al-Wasliyah 412 tadi ini adalah pada tahun 2013 bulan 7, bulan tahun ajaran baru. Di situ kita mulai membuka SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi tahun ajaran 2013-2014, di mana pada saat itu jumlah siswa pertama sudah mencapai 22 orang. Pada saat itu, pada saat pertama kali dibuka dengan 22 orang siswa, kita juga dengan tenaga pendidik sebanyak 10 orang. Kami bertempat menumpang di SD Al-Wasliyah Masjid Raya Brastagi. Dari situlah berawal sejarah SMP Al-Wasliyah ini. Pertanyaan yang selanjutnya, apa akreditas dari SMP Al-Wasliyah 412? Kalau sekarang ini akreditasi kita masih C karena baru pertama kali akreditasi. Akan tetapi sekolah ini kelamaan berkembang lagi. Iya, kita berharap memang untuk kedepannya akreditasi itu akan semakin meningkat seiring dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana di sekolah ini. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana sih perkembangan sekolah ini, baik itu dari tingkat prestasinya atau akhlaknya, khususnya terhadap siswa-siswa yang ada di SMP Al-Wasliyah? Baik, kalau menyangkut perkembangan SMP Al-Wasliyah 412 tadi ini sejak
awal dibukanya tahun 2013, 2014 sampai sekarang tahun 2021 ya. 2021 tahun ajaran 2021-2022. Kalau perkembangannya cukup pesat, dari mulai tahun pertama dibukanya itu siswa 22 dan sekarang sudah mencapai 190 orang siswa, dan prestasi yang sudah dicapai dalam hal ini prestasi non akademik, memang lebih utama non akademik, yaitu SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi ini memiliki tim drum band yang cukup solid dan cukup berprestasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Dengan prestasi pernah meraih juara 1 di kejuaraan Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kabupaten Karo, pernah juga juara 1 drum band untuk tingkat Kecamatan Brastagi, juara satunya, kemudian pernah juga meraih prestasi-prestasi yang lain untuk drum band kami. Artinya prestasi ini juga membuat masyarakat lebih kenal terhadap sekolah. Iya, pastikan seperti itu. Dan kemudian pertanyaan saya, Bu, kira-kira berapa luas lahan dari sekolah SMP Al-Wasliyah 42? Kalau luas lahannya sekitar 1.500 meter. Kalau gedungnya, Gedungnya saat ini sudah ada ruangan kelas ada 6, kemudian ruang perpustakaan ada 1, kantor guru 1, kantor kepala sekolah 1, dan ruang laboratorium. untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita telah melihat situasi pandemi yang pada saat ini. Nah, banyak sekali faktor-faktor penghambat dikarenakan situasi pada saat ini kita sama-sama ketahui, yaitu COVID-19. Jadi Ibu selaku kepala sekolah, apa sih pesan dan pesan Ibu terhadap peserta didik? Kalau kesan dengan adanya pandemi terhadap peserta didik ini memang cukup miris ya. Mengingat kalau zaman dahulu anak-anak mungkin belajar tapi dilarang bawa HP. Tapi di masa pandemi ini justru anak-anak dilarang sekolah, yang disuruh malah menggunakan HP yang lebih maksimal. Jadi mungkin kalau mengenai peserta didik ada banyak hal yang terkadang tidak terkontrolkan, bahkan oleh orang tua maupun oleh guru tentang penggunaan HP, yang efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan HP akibat pembelajaran yang dilakukan secara daring itu sangat membawa efek negatif, karena namanya juga anak-anak penggunaan HP yang tidak terkontrol, yang tidak hanya menggunakan HP untuk belajar, bahkan lebih dari belajar pun digunakan HP untuk membuka situs-situs yang mungkin tidak membawa efek baik bagi pendidikannya. Jadi sangat miris dengan masa pandemi ini. Tapi begitu pun di SMP Al-Wasliyah 42 ini dengan menerapkan prokes yang ketat, kita tetap melakukan pembelajaran secara 50-50. Ada daringnya, ada luringnya juga. Gitu. Jadi ada pembelajaran secara seimbang, ya. Tapi ada juga yang pembelajaran dilakukan secara luring atau langsung di dalam sekolah. Baiklah Ibu, sampai di sini sudah saya dapat kesimpulan mengenai profil dari SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aina Minia. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa PPL. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi Ibu, di sini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mengobservasi. Artinya observasi fisik. Di sini saya ingin bertanya-tanya kepada Ibu selaku guru bidang studi IPS. Jadi di sini saya ingin bertanya Ibu, apakah benar Ibu di sini adalah wakil kepala sekolah SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi? Nah, jadi pertanyaan saya mengenai sekolah ini terkhususnya. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih Bu perkembangan anak-anak sekolah SMP Al-Wasliyah 42 Brastagi ini? Maksudnya perkembangannya itu dari segi akhlaknya atau prestasinya, gimana perkembangan dari
tingkat yang kekanak-kanak. Untuk minat belajar semuanya itu tergantung kepada bagaimana cara guru membawakan metode belajar anak-anak supaya anak-anak itu lebih aktif, kreatif dalam belajar. Itu seperti itu aja. Perubahan-perubahan semuanya itu tergantung kepada gurunya. Bagaimana membawa anak-anak dan menyikapi anak-anak setiap tingkahnya. Jadi berdasarkan kesimpulan itu bahwasannya perkembangan anak-anak didik kita ini menurun atau meningkat kira-kira Ibu? Kalau di fase pandemi sudah pasti menurun tingkat belajarnya ya, sudah pasti menurun, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, di fase pandemi itu kita tidak maksimal dalam kegiatan belajar mengajar, sudah pasti menurun dari segi pengetahuannya. Pasti salah satu faktornya juga karena pandemi COVID-19 ini. Karena di mana salah satunya yang menjadi penghalang itu tempat tinggal anak-anak yang tidak terakses oleh adanya alat bantu untuk belajar. Contohnya ya seperti ini tadi, media yang mereka miliki atau sarana yang tidak mereka miliki. Mungkin lingkungan juga Ya, lingkungan juga menjadi faktor. Ini pertanyaan yang selanjutnya, apakah benar Ibu di sini merupakan selaku bidang kesiswaan? Nah, jadi kira-kira berapa Bu jumlah siswa pada tahun ini di sekolah SMP? Jumlah siswa pada tahun ini 170. Kira-kira 170. Yang aktif untuk mengikuti kegiatan belajar 170. Sisanya itu lebih kurang kalau dikumpulkan semuanya 180 yang aktif sekitar 170. Kira-kira itu jumlah siswa yang ada di SMP Al-Waslia ini meningkat atau menurun? Meningkat setiap tahunnya Setiap tahunnya pasti ada bertambah. Jadi pertanyaan yang terakhir Bu, untuk Ibu sendiri, apa sih pesan dan kesan Ibu untuk anak didik ini dalam kita lihat situasi saat ini dalam kondisi pandemi? Apa sih pesan dan kesan Ibu terhadap peserta didik atau terhadap siswa-siswi yang ada di lingkungan ini, baik di lingkungan? pesannya kepada anak-anak, pesannya mau kondisi kita yang dalam situasi darurat seperti ini tidak tidak membuat kita menjadi lupa akan pendidikan kita. Pesan Ibu terhadap anak-anak, walaupun situasi pandemi seperti ini, yang namanya kewajiban kita sebagai siswa itu tetap ditunaikan, apalagi ini merupakan cikal bakal untuk masa depan kita. Kreativitas, bakat, semua yang harus tetap kita kembangkan, tidak menjadi penghalang karena ada yang namanya wabah pandemi seperti ini. Pesan-pesannya kepada anak-anak, ya dikatakan pesan itu sangat menyenangkan, karena saya lihat walaupun seperti ini situasinya, anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk datang ke sekolah, walaupun jadwal masuk sekolah itu kita batasi. Tapi itu menjadi kesan yang sangat luar biasa. Anak-anaknya cukup patuh, cukup disiplin, taat kepada semua peraturan sekolah. Artinya walaupun situasi seperti saat ini, tapi semangat belajar itu harus tetap. Semangat belajar harus tetap, apapun kondisinya. Prioritas kita adalah pendidikan. Baik Bu, selesai yang semua saya pertanyakan. Saya